Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa sekalian, di dalam diri manusia kita bisa mengkaji secara umum. Manusia secara umum terdiri dari 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah manusia yang senantiasa menzalimi dirinya. Yang kedua adalah manusia yang berada pada posisi tengah, moderat atau balance. Dia tidak juga banyak dosa dan tidak juga banyak pahala. Dan yang ketiga adalah manusia yang senantiasa mendapat berkah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Ra'd. Tsumma awrasnal kitaba alladzi nastafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kami wariskan ayat-ayat Al-Quran ini kepada hamba-hamba yang kami pilih. Lantas, di antara hamba-hamba kami itu ada yang menzalimi dirinya. Kemudian di antara hamba-hamba itu berada pada posisi tengah. Faminhum zalimun li nafsi, maka ada di antara mereka yang menzalimi dirinya. Siapa itu? Sudah tahu bahwa ini adalah suatu pelanggaran, dia melakukan. Sudah tahu ini adalah dosa, dia melakukan. Sudah tahu ini adalah perbuatan yang salah, dia melakukan. Contoh, orang yang batuk-batuk, lalu dia merokok, kemudian dia disertai dengan batuk-batuk. Itu adalah kelompok manusia yang paling rendah, yang disebut dengan al-basar, karena dia menzalimi dirinya. Sudah tahu batuk, masih merokok. Yang kedua, sudah tahu dia mengidap penyakit diabetes, dia masih melakukan pantangannya. Sudah tahu dia penyakit ma, masih melakukan pantangannya. Ini semua orang-orang berada pada tingkatan yang paling rendah. Kata Ibnu Miskawai, tingkatan al-basar. Orang seperti ini, kata Ibnu Taimiyah, bahwa kalau dia tidak bertobat sebelum mati, maka dia akan masuk neraka. Yang kedua adalah al-muqtasid. Orang seperti ini disebut sebagai an-nas. An-nas itu kelompok manusia di atas kelompok al-basar. Dan itu terbagi lagi 3. Ada yang pertama adalah kelompok fundamental, ada kelompok moderat, ada liberal. Contoh, orang menganggap bahwa yang fundamental itu menganggap ini Muslim secara lahiriah, penampilannya luar biasa secara Muslim, tapi melakukan pelanggaran sunatullah. Contoh, pakai gamis, pakai sorban, kemudian melanggar rambu lalu lintas. Ini orang seperti ini adalah manusia yang sudah jadi manusia, tetapi masih liberal, dia tidak memahami aspek sunatullah. Hadirin sekalian, oleh karena itu menurut Ibnu Taimiyah, orang-orang seperti ini memang sudah beriman, tetapi imannya masih fundamental. Memang sudah beriman, tapi imannya moderat. Memang sudah beriman, tapi terkadang liberal. Yang kita mau adalah fundamental secara keyakinan, moderat dalam sosial, liberal dan dalam pemikiran, tapi tetap berada dalam koridor Islam, agama yang kita cintai bersama. Yang ketiga adalah tingkatan manusia wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Dan ada di antara manusia itu yang berlomba-lomba dan bergegas untuk mencari kebaikan. Ya contoh, sudah azan, dia langsung pergi sholat. Di bulan puasa, mereka lomba-lomba untuk berpuasa, lomba-lomba untuk tarawih, dan lomba-lomba untuk beramal saleh, beribadah dan seterusnya. Oleh karena itu pemirsa sekalian, bahwa di dalam manusia yang ketiga ini, tingkatan ketiga, bukan manusia sebenarnya,
dari al-basar, an-nas, al-insan. Al-insan itu adalah tingkatan posisi manusia yang disebutkan dalam Al-Quran yang tertinggi. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Ini yang kita mau cari. Kalau manusia masih banyak melakukan pelanggaran, itu al-basar. Apa bedanya dengan binatang? Kemudian masih manusia berada pada tengah-tengah, belum terlalu banyak ibadahnya. Kenapa? Dia tengah-tengah, terkadang dia turun, terkadang juga dia naik. Yang kita mau cari adalah berada pada posisi tertinggi sebagai al-insan. Inilah yang dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-insan ini sampai pada tingkat jiwa al-mutmainnah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, tingkat kelompok manusia pada tingkat insani, kembalilah ke jalan Tuhan dengan penuh ridha dan diridai. Fadkhuli fi ibadi, bergabunglah kamu kepada hamba-hamba yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga. Itulah visi umat Islam di dalam perjalanan kekhalifahan ini. Semoga kita semua berada pada tingkat jiwa yang tertinggi, karena pada suatu ketika kita akan ketemu Allah, wujuhu yawma'in na'imah. Wajah mereka berseri-seri berjumpa dengan Allah. Itulah wajah orang yang meninggalkan tingkat al-basar, tingkat an-nas, berada pada tingkat al-insan. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.